Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali untuk kesempatan yang diberikan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena Kristus selalu bersama dengan kita dan di situ kita menemukan kasih, damai, ketenangan, kepastian hanya di dalam kasih-Nya saja. Karena dunia boleh berubah, rekening kita bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang, tapi kasih Kristus tidak pernah berubah bagi setiap dari kita. Mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Di sana dikatakan demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara-saudara, kalau kita lihat konteksnya ini jelas ya, bagaimana manusia habis dihukum oleh Allah, kemudian Nuh dan keluarganya diselamatkan, Nuh turun dari bahtera Nuh akhirnya diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya keturunan Nuh ini itu terus berkembang menjadi tambah banyak. Dan setelah itu dikatakan kita tahu di ayat yang pertama dan kedua latar belakangnya konteksnya mereka satu bahasa. Sehingga akhirnya mereka bersatu, mereka berkumpul. Dan kita tahu bersama-sama kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, ini bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah ketika menciptakan manusia di Kejadian pasal yang pertama jelas sekali Allah bilang bertambah banyak, berkembang biak, penuhi bumi. Begitu juga setelah Nuh keluar dari bahteranya. Perintah yang sama, bertambah banyak dan penuhi bumi. Itu yang menjadi kehendaknya Tuhan ketika Allah menciptakan manusia, ketika Ia menciptakan setiap dari kita yang ada di dalam dunia ini. Tapi kita tahu bersama-sama bagaimana manusia sudah jatuh ke dalam dosa sehingga akhirnya apa yang manusia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Manusia mencari suatu hal yang hanya menyenangkan bagi dirinya saja, tapi tidak peduli apakah hal tersebut menyenangkan Allah atau tidak. Dan begitu juga dengan apa yang terjadi dengan orang-orang yang membangun menara Babel ini. Pertanyaannya kenapa kok mereka perlu untuk membangun menara Babel? Kita melihat bersama-sama alasannya di ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara-saudara, jangan terserak ke seluruh bumi. Ini benar-benar sebuah perintah yang kalimat keinginan yang menentang perintahnya Tuhan. Tuhan bilang, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Berkembang biak, jadilah banyak dan penuhi bumi. Tapi yang diinginkan oleh manusia adalah bersatu. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara-saudara, ini merupakan hal yang menyedihkan. Bagaimana manusia di dalam keberdosaannya. Mereka mau bersatu untuk apa? Menentang Allah. Mereka merasa dengan bersatu, mereka merasa aman. Tapi akhirnya ya tidak bisa seperti itu. Karena di dalam dunia ini semuanya berubah dan kita tidak akan pernah menemukan keamanan yang sejati di dalam dunia ini. Nah, kita bersyukur karena manusia tidak bisa mencapai ke Allah. Mereka ingin membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Maka dari itu Yesus turun ke dalam dunia ini. Mati, mengasihi setiap dari kita. Agar apa? Agar kita dapat menemukan keamanan yang sejati di dalam Kristus. Saudara, pertanyaannya di manakah kita menemukan, kita mencari keamanan dalam hidup kita? Apakah di dunia ini atau di dalam Kristus? Dunia ini terus berubah, tidak akan memberikan keamanan yang sejati bagi kita. Dan biarlah kita sadar, hanya di dalam Kristus sajalah keamanan yang sejati kita temukan. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini yang menjadi tempat kami terus berharap, di mana kami menemukan keamanan yang sejati hanya di dalam diri-Mu saja yang telah mati, menebus kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan bangkit, mengalahkan maut, memberikan kemenangan bagi setiap dari kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.